jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Sementara itu, menurut Kementerian Koperasi dan UKM, produk unggulan adalah produk yang potensial dikembangkan pada suatu wilayah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal yang berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Hal itu terlihat di Desa Tanjung Beringin, di mana ada beberapa produk unggul yang dikembangkan masyarakat sebagai perekonomian di desa ini. Di Desa Tanjung Beringin, tuak sudah menjadi salah satu produk unggul dan sumber ekonomi masyarakat setempat. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya lapo atau kedai tuak di beberapa titik di desa ini. Tuak adalah minuman tradisional yang tidak dapat dipisahkan dalam tradisi masyarakat Batak, dan tuak adalah produk minuman yang mengandung alkohol. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, perlunya penyelesaian masalah dalam proses kelancaran pendistribusian tuak sebagai produk unggulan. Yang kedua, tuak merupakan salah satu produk unggulan di Desa Tanjung Beringin. Yang ketiga, diperlukan proses inovatif dalam pemanfaatan tuak sebagai produk unggulan Desa Tanjung Beringin. Dan masalah utama yang hendak diselesaikan, yang pertama, jumlah tuak yang tidak merata setiap paginya. Lalu yang kedua, rasa tuak yang khas. Tujuan pengembangan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam mendistribusikan produk unggul tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana ekonomi berkembang dari produk unggul yang ada di Desa Tanjung Beringin. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui wujud pelestarian tuak di Desa Tanjung Beringin. Dalam penelitian ini terdapat analisis SWOT. Yang pertama, strength. Dalam pemasaran tuak sebagai produk unggulan yang ada di Desa Tanjung Beringin, tentu ada kekuatan yang mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada dalam pemasaran tuak tersebut. Kekuatan itu merupakan usaha dari setiap petani yang memproduksi tuak dengan baik. Lalu yang kedua, weakness. Weakness merupakan keadaan di mana suatu sistem produksi suatu usaha mendapati produk mereka tidak stabil dalam proses produksinya. Hal ini merupakan bersumber dari kelompok tertentu. Lalu yang ketiga, ada opportunities. Opportunities merupakan suatu peluang dalam usaha tertentu. Dalam pendistribusian tuak di Desa Tanjung Beringin, tentu ada peluang yang datang dari lingkungan sekitar. Lalu yang keempat, ada threats. Threats merupakan kendala dalam suatu mendistribusikan produk. Di Desa Tanjung Beringin, dalam pemasaran tuak, tentu ada hal yang membuat pemasaran tuak itu tidak berjalan dengan baik. Sebagai contohnya adalah jumlah dan rasa tuak yang tidak stabil setiap harinya, sehingga proses produksinya pun terancam. Maragat. Apa itu maragat? Cara manusia memperlakukan sesama makhluk hidup telah lama diajarkan nenek moyang dalam berbagai kearifan budaya, salah satunya bagi penyadap atau paragat. Secara umum, tuak bisa didapat dari pohon kelapa dan nila atau aren. Kedua-duanya oleh orang Batak Toba sering disebut bagot. Bagot merupakan simbol buah dada dalam masyarakat Batak Toba, sehingga sering juga dikatakan bahwa tuak itu ibarat air susu ibu. Maka dari itu, paragat harus pandai-pandai meragat agar hasil yang didapatkan banyak. Dalam kearifan budaya orang Batak Toba, pohon nira dan sejenisnya adalah jelmaan seorang dewi yang seluruh bagian darinya bermanfaat bagi manusia.
Jadi, maragat merupakan proses pengambilan tuak dari pohonnya untuk siap dipasarkan atau dikonsumsi. Adapun langkah-langkah pengembangan produk unggulan tuak di Desa Tanjung Beringin adalah: yang pertama, membuat uji laboratorium mengenai kandungan tuak. Lalu yang kedua, membuat penyuluhan tuak sebagai produk unggulan di Desa Tanjung Beringin. Dalam memperluas pengetahuan masyarakat terhadap pendistribusian produk unggulan tuak, pemerintah dapat membuat penyuluhan atau sosialisasi guna mengembangkan usaha masyarakat di Desa Tanjung Beringin. Adapun pihak yang terlibat, kepala desa, petani tuak, dan masyarakat Desa Tanjung Beringin. Lalu yang ketiga, membuat acara atau sosialisasi dengan untuk mengembangkan usaha tuak di Desa Tanjung Beringin. Adapun pihak yang terlibat, kepala desa, petani tuak, dan masyarakat Desa Tanjung Beringin. Lalu yang keempat, memasarkan produk tuak melalui media sosial. Di zaman sekarang, media sosial merupakan salah satu cara orang-orang dalam menjalankan usaha atau sering juga disebut dengan online shop, di mana masyarakat Desa Tanjung Beringin bisa menggunakan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Shopee, dan lain sebagainya. Karena itu sangat mudah digunakan dan lebih terperinci untuk memasarkan produk unggulan tuak. Adapun pihak yang terlibat, petani tuak, masyarakat Desa Tanjung Beringin, terkhusus anak muda karena lebih mudah menggunakan media sosial. Jadi, tuak merupakan produk unggulan di Desa Tanjung Beringin yang menjadi salah satu penghasilan terbaik bagi masyarakat desa tersebut, di mana banyak sekali hal-hal untuk mempertahankan keunggulan dari tuak tersebut, mulai dari jumlah tuak yang tidak sama setiap paginya hingga rasa tuak yang tidak stabil. Pada era globalisasi seperti sekarang, produk unggulan sangat penting untuk tetap dilestarikan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga keutuhan produk unggulan dari setiap daerah. Kita pun perlu untuk menanamkan rasa cinta terhadap produk unggulan dari daerah kita masing-masing. Saya yakin jika masyarakat yang ada di setiap daerah mempunyai kehidupan yang lebih baik apabila berpegang teguh untuk melestarikan dan mempertahankan kearifan lokal, meskipun zaman serta teknologi semakin maju.